Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Pada awal zaman para nabi Bani Israel, tersebutlah seorang utusan Allah yang diutus kepada kaum Ninawa di wilayah Mosul, Irak saat ini. Dialah Yunus bin Matta alaihi salam. Dalam sejarah, Nabi Yunus dikenal sebagai Yunus bin Matta, keturunan Nabi Yakub alaihi salam. Allah memilihnya untuk menyampaikan kebenaran kepada kaumnya yang telah lama menyembah berhala dan hidup dalam kemaksiatan. Mereka menolak tauhid dan melupakan ajaran para nabi sebelumnya. Kaum Ninawa kala itu hidup dalam kemewahan, memiliki tanah subur dan perdagangan maju. Namun hatinya jauh dari Allah. Mereka menyembah patung-patung yang dibuat sendiri. Nabi Yunus alaihi salam datang bukan hanya sebagai pemberi peringatan, melainkan juga sebagai rahmat untuk menyelamatkan mereka dari azab yang telah dijanjikan jika mereka tidak bertaubat. Inilah awal perjalanan sang Nabi yang akan kita ikuti dalam kisah panjang dokumenter ini tentang ujian sabar, taubat, dan kasih sayang Allah pada hambanya yang beriman. Kota Ninawa terletak di tepi sungai Tigris dengan tanah yang begitu subur dan makmur. Namun di balik kemakmurannya, kaum Ninawa menjadi sombong dan lalai dari ajaran para nabi. Mereka membangun patung-patung besar untuk disembah dan mengadakan pesta maksiat tanpa takut kepada Allah. Nabi Yunus alaihi salam merasa sedih setiap kali melihat mereka menyembah berhala yang mereka pahat sendiri dari batu dan kayu. Ia memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan dan kesabaran untuk menghadapi mereka. Nabi Yunus mendatangi pasar-pasar, rumah-rumah, bahkan pertemuan para pembesar untuk menyampaikan risalah tauhid. Namun mereka menertawakannya, mencaci, bahkan mengusirnya. Disinilah ujian kesabaran Nabi Yunus alaihi salam dimulai, sebagaimana para nabi terdahulu yang juga diuji dengan kaumnya yang keras kepala. Namun Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang berdakwah di jalannya. Hari demi hari, Nabi Yunus alaihi salam terus berdakwah tanpa lelah. Ia mengingatkan kaum Ninawa bahwa kehidupan ini hanya sementara dan ada kehidupan akhirat yang kekal. Namun, mereka tetap menolak. "Kau hanya seorang manusia biasa seperti kami. Mengapa kami harus mengikutimu?" kata mereka dengan sombong. Nabi Yunus menjawab dengan penuh kelembutan, "Aku hanya menyampaikan apa yang Allah perintahkan agar kalian selamat dari azabnya." Namun mereka menutup telinga. Bahkan ada yang berkata, "Jika benar Tuhanmu akan mengazab kami, mintalah dia lakukan sekarang." Mereka menantang Nabi Yunus dan menertawakan peringatannya. Nabi Yunus alaihi salam pun merasa putus asa dan marah kepada mereka. Namun sebagai seorang nabi, ia tetap berdoa agar Allah memberi hidayah kepada kaumnya. Dakwahnya yang terus ditolak membuat hatinya gundah, hingga akhirnya ia mengambil keputusan yang kelak menjadi awal ujian terbesar dalam hidupnya. Melihat kaumnya tetap kufur, Nabi Yunus alaihi salam merasa bahwa tugasnya telah selesai. Ia marah dan meninggalkan mereka tanpa menunggu izin dari Allah untuk berhijrah. Dalam hatinya ia berpikir, mereka tidak akan pernah beriman. Biarlah Allah menurunkan azabnya kepada mereka. Dengan langkah cepat dan hati yang terluka, ia meninggalkan kota Ninawa menuju laut. Nabi Yunus alaihi salam lupa bahwa seorang Rasul tidak boleh meninggalkan kaumnya sebelum ada perintah Allah. Namun inilah bagian dari takdir dan rencana Allah untuk mengajarkan pelajaran besar kepada manusia sepanjang zaman tentang sabar dan taubat. Nabi Yunus berjalan menembus padang pasir dan hutan menuju pelabuhan dengan niat meninggalkan kaumnya yang telah menolak risalah tauhid. Ia naik ke atas kapal tanpa tahu bahwa perjalanan ini akan membawanya ke dalam ujian yang tidak pernah dibayangkan oleh manusia manapun di muka bumi ini. Kapal kayu besar itu membawa banyak penumpang dan barang dagangan. Angin laut awalnya sejuk dan tenang. Namun tak lama setelah Nabi Yunus naik dan kapal berlayar menjauh dari pelabuhan, langit tiba-tiba gelap, badai besar datang mengguncang lautan. Ombak tinggi menerjang kapal, membuat semua penumpang ketakutan. Nahkoda dan awak kapal berusaha membuang barang-barang ke laut agar kapal tidak tenggelam. Namun badai tak juga reda.
Akhirnya mereka sepakat untuk mengundi siapa yang harus dilemparkan ke laut agar kapal menjadi lebih ringan. Dalam undian pertama, nama Nabi Yunus alaihi salam yang keluar. Mereka menolak melemparnya karena dikenal sebagai orang soleh. Namun undian kedua dan ketiga pun tetap keluar namanya. Nabi Yunus alaihi salam tahu ini adalah kehendak Allah. Dengan pasrah dan penuh kesadaran atas kesalahannya meninggalkan dakwah tanpa izin Allah, ia melepas bajunya dan melompat ke dalam lautan badai menunggu takdir ilahi menjemputnya. Saat Nabi Yunus alaihi salam melompat ke dalam laut yang bergelora, ombak menelannya dalam kegelapan malam. Namun Allah yang Maha Kuasa tidak membiarkannya tenggelam. Seekor ikan besar yang disebut dalam Al-Quran sebagai ikan Nun datang atas perintahnya. Dalam sekejap, ikan itu menelan Nabi Yunus alaihi salam tanpa melukainya sedikit pun. Dalam perut ikan itulah Nabi Yunus terkurung di tiga kegelapan. Kegelapan malam, kegelapan lautan dalam, dan kegelapan perut ikan. Ia merasa seluruh tubuhnya terkunci, tidak mampu bergerak, hanya bisa mendengar suara detak jantung dan gemuruh air di luar. Ia menyadari bahwa ini semua adalah ujian karena ia telah meninggalkan kaumnya tanpa menunggu izin Allah. Ia menangis dan merintih dalam hati, menyesali perbuatannya. Namun ia tahu bahwa Allah Maha Pengampun, sehingga ia terus berzikir dan memohon ampun dengan doa yang akan dikenal oleh umat Islam sepanjang masa, La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Dalam kegelapan perut ikan itu, Nabi Yunus alaihi salam terus mengucapkan doa penyesalan dan taubatnya. Ia tidak meminta dikeluarkan dari perut ikan, melainkan hanya memohon ampunan atas kesalahannya meninggalkan kaumnya tanpa izin Allah. Zikir Nabi Yunus alaihi salam menggema hingga para malaikat mendengar dan berkata, Ya Allah, suara siapakah ini yang terdengar dari tempat yang sangat jauh di kedalaman laut? Allah menjawab, itu suara hambaku Yunus yang selalu berzikir kepadaku, kini dia berzikir dari perut ikan. Para malaikat memohon kepada Allah agar mengampuninya dan mengeluarkannya. Allah pun menerima taubat Nabi Yunus alaihi salam dan menenangkan hatinya di dalam sana. Namun Allah belum mengeluarkannya, hingga ia benar-benar menyadari bahwa seorang nabi harus selalu menunggu perintah Allah dalam setiap langkahnya. Hari demi hari, Nabi Yunus alaihi salam hanya hidup dari cahaya zikirnya dalam kesepian yang menumbuhkan keimanan dan ketundukan mutlak kepada Tuhannya. Allah yang Maha Penyayang mendengar doa Nabi Yunus alaihi salam yang penuh keikhlasan dan penyesalan. Setelah 3 hari atau menurut sebagian riwayat hingga 40 hari di dalam perut ikan, Allah memerintahkan ikan Nun untuk memuntahkan Nabi Yunus ke tepi pantai. Tubuh Nabi Yunus alaihi salam lemah, kulitnya luka-luka karena asam dalam perut ikan, dan ia hampir tidak mampu bergerak. Namun Allah menumbuhkan sebatang pohon labu besar, yaktin, di dekatnya untuk menaungi dan memberi buah sebagai makanan. Daun labu yang lebar melindungi kulitnya dari panas matahari dan gigitan serangga. Di saat Nabi Yunus alaihi salam terbaring sendirian, ia semakin merasakan kasih sayang Allah yang tak terbatas. Ia sadar bahwa seluruh ujian ini adalah bentuk cinta Allah agar ia kembali kepadanya dengan hati yang lebih kuat dan ilmu yang lebih dalam. Inilah awal kebangkitannya setelah berada dalam kegelapan perut ikan dan keputusasaan manusiawi. Setelah Nabi Yunus alaihissalam pulih, Allah memerintahkannya untuk kembali ke kaum Ninawa. Hatinya sempat diliputi rasa malu karena pernah meninggalkan mereka dalam keadaan kafir. Namun Allah menguatkannya. Sebab sekarang saatnya ia melihat keajaiban takdirnya. Ketika Nabi Yunus alaihissalam tiba di Ninawa, ia melihat pemandangan yang menakjubkan. Seluruh kaumnya berkumpul di padang terbuka, menangis, memohon ampun kepada Allah. Ternyata setelah ia pergi, mereka melihat tanda-tanda azab Allah di langit. Mereka takut, lalu beriman kepada Allah, memohon ampun, dan meninggalkan penyembahan berhala. Kaum Ninawa menyambut Nabi Yunus alaihissalam dengan penuh hormat dan cinta. Dan sejak saat itu mereka hidup dalam keimanan, ketaatan dan kemakmuran yang diridhoi Allah. Nabi Yunus pun kembali berdakwah di tengah mereka dengan hati yang ikhlas dan sabar. Kisah Nabi Yunus alaihissalam mengajarkan kepada kita banyak hikmah. Pertama, tentang kesabaran seorang utusan Allah yang meskipun ditolak, tetap harus menunggu izinnya sebelum bertindak. Kedua, tentang doa Nabi Yunus alaihissalam yang menjadi doa mustajab. Doa yang dianjurkan dibaca saat kita dalam kesulitan dan merasa terhimpit, sebab Allah pasti akan menolong hambanya yang berdoa dengan ikhlas dan penuh penyesalan. Ketiga, tentang kasih sayang Allah yang tak terbatas.
Meskipun Nabi Yunus alaihissalam pernah melakukan kesalahan dengan meninggalkan kaumnya, Allah tidak membencinya, bahkan menolong dan memuliakannya kembali. Dan terakhir, kisah ini mengajarkan kita tentang taubat, bahwa siapapun yang bersalah dan bertaubat kepada Allah dengan sungguh-sungguh, pasti Allah akan menerimanya. Nabi Yunus menjadi teladan bagi kita tentang arti kesabaran, taubat, doa, dan keyakinan mutlak kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama Nabi Yunus alaihissalam disebutkan dalam beberapa surat Al-Quran, di antaranya dalam surat As-Saffat ayat 139 hingga 148, surat Al-Anbiya ayat 87 hingga 88, dan surat Al-Qalam ayat 48 hingga 50. Allah menyebutnya sebagai Dhunnun atau yang memiliki ikan nun, karena peristiwa ditelan ikan besar itu. Dalam surat Al-Anbiya, Allah menegaskan bahwa doa Nabi Yunus alaihissalam adalah doa yang mustajab, sebagai pelajaran bagi seluruh umat Islam. Dan Dhunnun, Yunus, ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya, menyulitkannya, maka dia menyeru dalam kegelapan, "Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim." Maka kami memperkenankan doanya dan menyelamatkannya dari kedukaan. Dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Kisah ini menunjukkan keagungan Al-Quran yang menuntun manusia untuk sabar dan selalu berdoa kepada Allah dalam setiap keadaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa doa Nabi Yunus alaihissalam yang dibaca dalam perut ikan nun adalah doa yang tidak pernah tertolak. Beliau bersabda, doa Dhunnun, Yunus, saat berada dalam perut ikan adalah La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Sesungguhnya tidak ada seorang pun muslim yang berdoa dengan doa tersebut dalam urusannya, melainkan Allah akan memperkenankannya. HR Tirmidzi. Ini menunjukkan bahwa dalam kondisi tersulit pun, manusia tidak boleh berhenti berharap dan berdoa kepada Allah dengan kerendahan hati, pengakuan dosa, serta tasbih yang mengagungkannya. Doa ini bukan hanya pengharapan untuk dikeluarkan dari masalah, melainkan pengakuan akan kelemahan dan kesalahan diri, serta penyerahan total kepada takdir Allah. Inilah rahasia keikhlasan doa Nabi Yunus alaihissalam yang diabadikan hingga akhir zaman, sebagai doa pembuka jalan keluar dari setiap kesulitan hidup manusia. Selain Al-Quran, kisah Nabi Yunus alaihissalam juga disebut dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Suatu hari, ketika Nabi SAW ditanya tentang keutamaan beliau dibanding Nabi lain, beliau menjawab dengan penuh tawadu, "Janganlah kalian mengatakan bahwa aku lebih baik daripada Yunus bin Matta." HR Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan betapa Nabi Muhammad SAW mengajarkan umatnya untuk menghormati seluruh nabi tanpa merendahkan satu sama lain, sebab mereka semua adalah utusan Allah yang mulia. Nabi Yunus alaihissalam juga disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadis tentang doa mustajabnya, menguatkan umat Islam untuk membaca doa beliau saat tertimpa musibah. Dengan demikian, kisah Nabi Yunus alaihissalam menjadi teladan lintas zaman, sejak Bani Israel hingga umat Nabi Muhammad SAW, tentang kesabaran, kerendahan hati, dan keikhlasan dalam berdoa. Dari kisah Nabi Yunus alaihissalam, kita belajar bahwa kesabaran seorang nabi pun diuji. Ia sempat merasa putus asa dan marah kepada kaumnya. Namun Allah mengingatkannya dengan cara yang lembut namun tegas. Dalam perut ikan, Nabi Yunus alaihissalam belajar untuk berserah diri sepenuhnya. Ia tidak protes, tidak mengeluh, tidak menuntut, hanya bertaubat dan mengagungkan Allah. Sabar bukan berarti diam tanpa usaha, melainkan tetap bertahan dalam kebenaran meskipun terasa berat. Taubat Nabi Yunus alaihissalam juga menunjukkan bahwa Allah Maha Pengampun. Kesalahan Nabi Yunus bukanlah dosa besar, namun karena kedudukan beliau sebagai Rasul, setiap tindakan beliau harus sesuai perintah Allah.
Hal ini mengajarkan umat manusia bahwa semakin tinggi ilmu dan iman seseorang, semakin besar pula tanggung jawab dan amanahnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Yunus alaihi salam menjadi simbol harapan bagi semua manusia yang pernah merasa terjebak dalam masalah hidup. Seperti gelapnya perut ikan nun di dasar lautan, terkadang kita merasa tidak ada cahaya, tidak ada pertolongan, dan tidak ada jalan keluar. Namun seperti Nabi Yunus alaihi salam yang terus berzikir dengan doa penyesalan dan tasbihnya, Allah pun akan mengeluarkan kita dari masalah dengan caranya yang tak terduga. Nabi Yunus alaihi salam juga mengajarkan bahwa setelah kesulitan pasti datang kemudahan. Setelah ia dikeluarkan dari perut ikan dan pulih, ia kembali ke kaumnya yang telah bertaubat dan beriman, serta hidup dalam keberkahan. Inilah janji Allah kepada hambanya yang sabar dan bertawakal, bahwa tidak ada ujian tanpa hikmah, dan tidak ada taubat yang sia-sia di hadapannya. Nabi Yunus alaihi salam adalah teladan abadi tentang harapan dan rahmat Allah yang luas. Kisah Nabi Yunus alaihi salam juga tercatat dalam kitab-kitab samawi sebelum Al-Quran. Dalam Perjanjian Lama, ia dikenal sebagai Yunus atau Jonah, utusan Tuhan yang diutus ke kota besar Niniwe atau Ninawa. Kitab tersebut menceritakan bagaimana Nabi Yunus melarikan diri ke Tarsis, naik kapal, lalu ditelan ikan besar selama 3 hari 3 malam. Dalam Al-Quran, kisah ini dijelaskan dengan lebih mulia dan menekankan taubat, serta doa Nabi Yunus alaihi salam di dalam perut ikan. Hal ini menunjukkan kesinambungan risalah para nabi, di mana setiap kitab sebelumnya menegaskan kehadiran utusan Tuhan yang mengajak kepada tauhid dan meninggalkan penyembahan berhala. Namun Al-Quran menyempurnakan kisah ini dengan menjadikannya sebagai pelajaran tentang kesabaran, taubat, dan keikhlasan kepada Allah. Dengan demikian, kisah Nabi Yunus alaihi salam tidak hanya menjadi milik umat Islam, melainkan juga dikenang oleh agama samawi lainnya. Di wilayah Mosul, Irak, tempat dahulu Ninawa berada, terdapat situs makam Nabi Yunus alaihi salam yang selama berabad-abad menjadi tempat ziarah dan pengingat sejarah. Masjid Nabi Yunus alaihi salam dibangun di atas bukit, di mana masyarakat percaya di sanalah beliau dimakamkan. Namun pada tahun 2014, situs bersejarah ini sempat dihancurkan oleh kelompok ekstremis yang tidak menghormati warisan para nabi. Meski demikian, kisah Nabi Yunus alaihi salam tetap abadi dalam hati umat muslim di seluruh dunia. Namanya dijadikan nama anak, nama masjid, hingga nama surat dalam Al-Quran. Hal ini menunjukkan bagaimana Allah memuliakan utusannya yang pernah ditelan ikan, namun tetap menjadi simbol taubat, kesabaran, dan rahmatnya. Situs sejarah Nabi Yunus alaihi salam menjadi saksi nyata bahwa dakwah tauhid pernah berjaya di tanah yang kini hancur oleh perang dan konflik. Pada suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Taif untuk berdakwah. Namun penduduk Taif menolaknya dengan keras, bahkan melemparinya dengan batu hingga berdarah. Saat beliau duduk bersandar di kebun anggur milik Utbah dan Syaibah, mereka menyuruh budak Nasrani bernama Addas untuk membawakan setan dan anggur. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak makan, beliau mengucapkan Bismillah, dan Addas heran karena itu bukan ucapan orang Arab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya asalnya, dan Addas menjawab, "Saya dari Ninawa." Beliau berkata, "Kota seorang hamba yang soleh, Yunus bin Matta." Addas terkejut dan berkata, "Bagaimana Anda mengenalnya?" Rasulullah menjawab, "Dia adalah saudaraku, seorang nabi, dan aku juga seorang nabi." Addas pun mencium tangan dan kaki Rasulullah. Kisah ini menunjukkan penghormatan Nabi Muhammad SAW kepada Nabi Yunus alaihi salam sebagai saudara sesama utusan Allah. Kisah Nabi Yunus alaihi salam adalah pelajaran penting bagi umat akhir zaman. Di era modern ini, banyak manusia merasa putus asa ketika doanya belum dikabulkan atau ketika menghadapi kesulitan berat dalam hidup. Nabi Yunus alaihi salam mengajarkan bahwa ketika kita terhimpit masalah seakan tidak ada jalan keluar, jangan pernah berhenti berdoa dan bertaubat kepada Allah.
Bacalah doa beliau dengan penuh penghayatan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Akui kelemahan diri dan agungkan kebesaran Allah, maka pertolongannya akan datang dengan cara yang tidak pernah kita duga. Umat akhir zaman perlu meneladani kesabaran Nabi Yunus alaihi salam agar tidak mudah marah atau menyerah ketika menghadapi penolakan, ujian atau tekanan hidup. Allah menguji hambanya bukan untuk menyiksa, melainkan untuk mendidik dan memuliakan jika kita bersabar dan berserah diri sepenuhnya kepadanya. Di akhir kisah Nabi Yunus alaihi salam, kita melihat bahwa Allah menyelamatkannya dari 3 kegelapan. Kegelapan malam, kegelapan lautan, dan kegelapan perut ikan. Allah juga menyelamatkannya dari kesalahan dalam berdakwah dengan memberinya pelajaran taubat dan sabar. Allah menyelamatkan kaumnya dari azab dengan memberi mereka hidayah dan keimanan yang tulus. Nabi Yunus alaihi salam menjadi bukti bahwa tidak ada ujian yang sia-sia. Semua terjadi atas izin dan kasih sayang Allah untuk menjadikan kita lebih baik dan lebih kuat. Nabi Yunus alaihi salam adalah contoh nyata bagaimana seorang hamba yang benar-benar berserah diri akan selalu diselamatkan oleh Allah. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah beliau, meneladani doa, sabar, dan taubatnya, serta menjadikan hidup kita lebih dekat kepada Allah yang Maha Penyayang. Inilah kisah Nabi Yunus alaihi salam, utusan Allah yang sabar dan tabah, sang penghuni perut ikan yang diabadikan sepanjang zaman. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan kisah baru setiap hari. Kisah riwayat Islami, tempat di mana setiap cerita menjadi cahaya bagi hati dan langkah hidupmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.